Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di hati kita sebuah perasaan halus namun menggetarkan bahwa waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya? Bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, kini tinggal menghitung hari. Setiap detiknya berlalu membawa pesan yang lembut namun tegas. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Namun di tengah waktu yang semakin menipis itu, ada satu kabar yang menenangkan jiwa. Allah masih menunggu taubat kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Tuliskan asal daerah sahabat, karena setiap hati yang sedang tersentuh untuk kembali kepada Allah pada hari ini, sedang berada dalam lingkup rahmat dan perhatiannya. Rajab bukan sekadar bulan dalam kalender Islam. Ia adalah salah satu dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Di bulan ini, dosa terasa lebih berat, tetapi rahmat juga terbuka lebih luas. Dan ketika Rajab mulai beranjak pergi, Allah seakan memberi isyarat lembut kepada hambanya. Waktu hampir habis tetapi pintuku belum tertutup. Sahabat, seringkali kita menunda taubat bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa masih ada waktu. Kita berkata dalam hati, nanti saja, tanpa sadar bahwa nanti itu tidak pernah pasti. Rajab yang hampir berlalu adalah pengingat bahwa hidup pun berjalan dengan cara yang sama, perlahan, lalu tiba-tiba selesai. Namun indahnya Allah, Dia tidak menunggu kita menjadi baik untuk menerima kita. Dia menunggu kita kembali. Selama dada masih bernafas, selama hati masih bisa merasa menyesal, selama mata masih bisa berkaca, pintu taubat belum pernah dikunci. Bahkan di saat Rajab hampir pergi, Allah masih menunggu. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengapa Allah tetap membuka pintu taubat, meski waktu hampir habis. Dan apa makna penantian Allah bagi hati-hati yang ingin benar-benar pulang sebelum terlambat. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul di dalam hati. Jika bulan Rajab tinggal menghitung hari, mengapa Allah masih menunggu taubat kita? Jawabannya sangat menenangkan. Karena Allah tidak menilai hambanya dari sisa waktu, tetapi dari arah hati. Selama hati masih ingin kembali, selama ada kesadaran untuk berubah, maka pintu taubat belum tertutup. Allah Maha mengetahui bahwa manusia sering lalai dan menunda. Dia tahu betapa mudahnya hati tergelincir dan betapa beratnya meninggalkan kebiasaan dosa. Namun kasih sayang Allah tidak pernah berkurang hanya karena kelalaian hambanya. Karena itu, Allah membuka pintu taubat bukan berdasarkan hitungan hari, tetapi berdasarkan kejujuran penyesalan. Bulan Rajab yang hampir berlalu bukan ancaman melainkan peringatan lembut. Ia seperti bisikan kasih yang berkata, waktu semakin sedikit, tetapi kesempatan masih ada. Allah tidak ingin hambanya kembali karena takut akan hukuman, tetapi karena sadar bahwa tanpa Allah, hati akan terus kosong dan gelisah. Sahabat, penantian Allah bukan tanda bahwa Dia membutuhkan kita. Penantian itu adalah tanda cinta. Allah menunggu karena Dia ingin hambanya selamat. Setiap kali kita menunda taubat, bukan berarti Allah menjauh. Justru Dia tetap menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Banyak manusia merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Padahal justru itulah yang sering menipu hati. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Selama seorang hamba tidak berputus asa, selama ia masih mau mengakui kesalahannya, maka ampunan selalu tersedia. Rajab yang hampir usai adalah pengingat bahwa hidup pun berjalan seperti itu. Waktu tidak pernah berhenti. Namun selama Allah masih memberi kesadaran di dalam hati, itu berarti pintu belum tertutup. Dan selama pintu itu masih terbuka, taubat selalu mungkin dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang sering tidak kita sadari ketika bulan Rajab hampir berlalu. Hati mulai gelisah tanpa sebab yang jelas. Bukan gelisah karena dunia, bukan pula karena urusan manusia, tetapi kegelisahan yang datang pelan-pelan, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dalam Islam, kegelisahan seperti ini bukan selalu tanda keburukan. Justru seringkali ia adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil hambanya untuk kembali. Banyak orang mengira taubat harus diawali oleh dosa besar atau musibah besar. Padahal seringkali taubat justru diawali oleh kegelisahan halus.
Hati terasa berat ketika lalai, dada terasa sempit ketika menjauh, dan pikiran terasa tidak tenang meski hidup terlihat baik-baik saja. Itulah suara hati yang disentuh oleh rahmat Allah. Jika Allah tidak peduli, Dia akan membiarkan hati kita mati rasa. Tetapi jika Allah menghendaki kebaikan, Dia mengusik hati kita agar terbangun. Sahabat, ketika Rajab tinggal menghitung hari, kegelisahan itu sering menguat. Seakan waktu berkata, kesempatan ini tidak lama. Namun Allah tidak menyampaikannya dengan teriakan, melainkan dengan sentuhan. Dengan rasa rindu yang tiba-tiba, dengan air mata yang mudah jatuh, atau dengan perasaan ingin memperbaiki diri tanpa tahu harus mulai dari mana. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah rahmat dalam bentuk panggilan. Allah Maha Lembut dalam caranya mengingatkan. Dia tidak selalu menegur dengan hukuman. Kadang Dia menegur dengan rasa tidak nyaman dalam kelalaian. Ketika maksiat tidak lagi terasa nikmat, ketika dosa mulai terasa berat di hati, itulah tanda bahwa cahaya iman masih hidup. Dan selama cahaya itu masih menyala, pintu taubat belum tertutup. Banyak orang menunggu tanda besar untuk berubah, padahal tanda kecil seperti kegelisahan batin justru lebih berharga. Karena tanda besar sering datang setelah penyesalan, sementara tanda kecil datang sebelum terlambat. Rajab yang hampir berakhir adalah salah satu tanda waktu yang Allah gunakan untuk mengetuk hati sebelum pintu kesempatan menyempit. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari-hari ini hati terasa tidak tenang, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu bukan masalah dunia tetapi panggilan dari langit. Allah sedang berkata dengan lembut, datanglah sebelum waktu habis. Dan selama panggilan itu masih terdengar di hati, itu berarti Allah masih menunggu taubat kita dengan penuh kasih. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering keliru kita pahami tentang taubat. Kita mengira Allah menunggu taubat kita karena waktu masih ada. Padahal yang sebenarnya, Allah menunggu karena cinta. Jika Allah hanya melihat waktu, tentu sejak lama pintu itu ditutup. Namun karena Allah Maha Penyayang, Dia melihat hati, bukan jam, bukan kalender, dan bukan usia. Banyak manusia hidup dengan perasaan aman yang semu. Mereka berkata, masih ada besok, masih ada bulan depan, atau masih ada Ramadan nanti. Padahal tidak ada satu pun dari itu yang dijamin. Rajab yang kini hampir berlalu mengajarkan satu pelajaran halus. Waktu berjalan tanpa menunggu kesiapan kita. Tetapi Allah, dengan segala keagungannya, justru menunggu hambanya kembali. Sahabat, penantian Allah bukan penantian yang kosong. Setiap hari Allah membuka pintu taubat, setiap malam Allah menurunkan rahmat-Nya, dan setiap detik Allah memberi kesempatan baru. Bahkan ketika kita berulang kali jatuh pada kesalahan yang sama, Allah tidak pernah berkata, cukup. Yang sering berkata cukup justru hati kita sendiri, karena malu atau putus asa. Allah tahu bahwa manusia sering kalah oleh kebiasaan buruknya. Allah tahu bahwa meninggalkan dosa bukan perkara mudah, namun justru karena itulah Allah memberi waktu. Rajab adalah salah satu waktu yang Allah muliakan, agar manusia punya ruang untuk berhenti, menoleh ke dalam, dan berkata jujur kepada dirinya sendiri. Aku perlu berubah. Perhatikan kelembutan Allah, sahabat. Dia tidak memaksa kita bertaubat dengan rasa takut semata. Dia memanggil dengan rindu, dengan kegelisahan yang halus, dengan hati yang mudah tersentuh, dengan perasaan bersalah yang tidak mematikan harapan. Semua itu adalah bahasa cinta dari Allah kepada hambanya. Jika hari ini Rajab hampir berakhir dan hati sahabat terasa gelisah, itu bukan tanda terlambat. Itu tanda bahwa Allah masih membuka pintu. Selama hati masih bisa merasa menyesal, selama dada masih terasa sempit ketika lalai, selama air mata masih bisa jatuh karena ingat dosa, itu berarti hubungan dengan Allah belum terputus. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah menunggu bukan karena kita layak, tetapi karena Dia Maha Pengampun. Dan selama penantian itu masih ada, tugas kita hanya satu, jangan berpaling. Karena siapapun yang melangkah kembali, sekecil apapun langkahnya, akan disambut oleh Allah dengan rahmat yang jauh lebih besar. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu hal paling berbahaya dalam perjalanan ruhani manusia, bukanlah dosa itu sendiri,
tetapi menunda taubat. Dosa adalah penyakit, tetapi menunda taubat adalah racun yang membuat penyakit itu mengakar lebih dalam. Banyak orang tidak merasa dirinya jahat, hanya merasa belum siap berubah. Namun justru disitulah hati mulai mengeras tanpa disadari. Pada awalnya dosa terasa mengganggu, hati gelisah nurani menegur, dan ada rasa bersalah yang tidak nyaman. Tetapi ketika taubat terus ditunda, rasa itu perlahan melemah. Bukan karena dosa menjadi kecil, melainkan karena hati mulai terbiasa. Inilah yang paling ditakutkan para ulama. Bukan jatuh dalam dosa, tetapi tidak lagi merasa berdosa. Allah memberi peringatan melalui rasa berat di dada. Setiap kali kita menunda taubat, hati menjadi sedikit lebih gelap, sedikit lebih kaku. Doa terasa hambar, ibadah terasa berat, dan nasihat terasa seperti angin lalu. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati yang perlahan menutup diri. Dan semua itu sering dimulai dari satu kalimat sederhana. Nanti saja, sahabat Rajab yang hampir berakhir membawa pesan yang sangat jujur. Waktu tidak menunggu kesiapan kita, usia tidak menunggu keberanian kita, dan ajal tidak menunggu niat baik yang belum diwujudkan. Namun indahnya Allah, di tengah kenyataan itu, Dia masih memberi rasa gelisah agar kita tidak terlena. Rasa berat di hati itu sebenarnya adalah rahmat, bukan hukuman. Menunda taubat juga membuat dosa terasa wajar. Apa yang dulu kita takuti, lama-lama kita anggap biasa. Apa yang dulu membuat kita menangis, kini kita lewati tanpa rasa. Di titik inilah hati paling rentan. Karena ketika dosa terasa biasa, taubat terasa tidak mendesak. Dan ketika taubat tidak lagi mendesak, manusia mulai jauh tanpa merasa tersesat. Namun sahabat, selama Allah masih memberi rasa tidak nyaman dalam kelalaian, itu berarti Dia masih menjaga hati kita. Allah masih memberi sinyal agar kita berhenti sebelum terlalu jauh. Rajab adalah salah satu waktu yang Allah pilih untuk menguatkan sinyal itu. Agar kita sadar bahwa menunda taubat bukan solusi, melainkan beban baru yang kita tambahkan sendiri. Karena itu, Rajab yang hampir berlalu seharusnya tidak membuat kita panik, tetapi membuat kita jujur. Jujur pada diri sendiri bahwa hati ini butuh dibersihkan sekarang, bukan nanti. Sebab taubat yang ditunda bukan hanya menunggu waktu, tetapi seringkali kehilangan kekuatan. Dan Allah Maha mengetahui kapan hati kita paling siap untuk kembali. Seringkali justru sekarang. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali manusia meremehkan taubat yang dilakukan di akhir waktu. Kita merasa, sudah terlambat, sudah terlalu jauh, atau mengapa baru sekarang? Padahal dalam pandangan Allah, taubat yang dilakukan di akhir Rajab tidak pernah kecil. Justru seringkali ia sangat besar, karena dilakukan ketika waktu hampir habis dan ego manusia harus benar-benar ditundukkan. Allah tidak menilai taubat dari kapan ia dilakukan, tetapi dari bagaimana hati datang kepadanya. Taubat yang lahir dari kesadaran mendalam, dari rasa takut kehilangan kesempatan, dan dari kejujuran mengakui kesalahan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan jika taubat itu datang di hari-hari terakhir Rajab, selama ia tulus ia tetap diterima. Sahabat, manusia sering terjebak dalam penilaian sesama manusia. Kita takut dicibir, takut dianggap tidak konsisten, takut dinilai, baru sadar sekarang. Padahal taubat adalah urusan antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada seorang pun yang berhak menutup pintu yang Allah buka. Dan tidak ada satu pun masa lalu yang lebih kuat daripada rahmat Allah. Rajab mengajarkan bahwa kesempatan tidak selalu datang di awal. Ada orang yang tersadar di awal bulan, ada yang tersentuh di pertengahan, dan ada pula yang baru terbangun di akhir. Semuanya tetap berada dalam jangkauan rahmat Allah selama ia tidak berpaling. Yang berbahaya bukan terlambat tetapi merasa tidak perlu kembali. Banyak kisah orang-orang saleh yang hidupnya berubah bukan di awal perjalanan, tetapi di titik terakhir. Justru karena mereka datang dengan hati yang sudah lelah oleh dosa, sehingga ketika mereka bersujud, mereka benar-benar hancur dan jujur. Taubat seperti inilah yang sering mengubah arah hidup secara total, meski datang di waktu yang dianggap sempit. Sahabat yang dirahmati Allah, taubat di akhir Rajab mungkin terlihat kecil di mata manusia. Tidak ramai,
tidak disorot, tidak dipuji. Namun di sisi Allah, ia bisa menjadi penentu arah hidup, penentu keberkahan, bahkan penentu keselamatan di akhirat. Karena Allah tidak pernah meremehkan satu langkah kembali, sekecil apapun itu. Maka jika hari-hari Rajab ini membuat hati terasa berat dan rindu untuk berubah, jangan tunda lagi dengan rasa malu atau takut. Bisa jadi justru inilah waktu terbaik yang Allah pilihkan untuk sahabat. Karena taubat yang datang di saat hampir terlambat seringkali adalah taubat yang paling jujur. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa setelah bertaubat, hidup akan langsung mudah, masalah langsung hilang, dan ujian langsung berhenti. Padahal taubat yang sejati tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi pasti mengubah hati. Dan perubahan hati inilah yang menjadi awal dari perubahan hidup yang sebenarnya. Ketika seseorang benar-benar bertaubat, hal pertama yang Allah perbaiki bukan rezekinya, bukan pekerjaannya, dan bukan lingkungannya, tetapi cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai melihat masalah sebagai ujian, bukan hukuman. Ia mulai melihat kesulitan sebagai proses, bukan akhir. Dan dari sinilah ketenangan perlahan tumbuh. Meski keadaan belum sepenuhnya berubah, salah satu tanda taubat yang diterima adalah hati menjadi lebih peka. Dosa yang dulu terasa ringan kini terasa berat. Kelalaian yang dulu dianggap biasa kini terasa mengganggu. Ini bukan tanda iman melemah, justru sebaliknya. Itu tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Allah sedang menjaga hambanya agar tidak kembali jatuh ke lubang yang sama. Setelah taubat, Allah juga mulai mengatur ulang arah hidup seseorang. Mungkin bukan dengan kejadian besar, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang lebih bijak. Ia lebih berhati-hati dalam memilih, lebih tenang dalam bersikap, dan lebih sadar dalam melangkah. Perlahan hidupnya bergerak ke arah yang lebih baik, meski ia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Sahabat taubat juga membuat seseorang lebih rendah hati. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena ia sadar betapa lemahnya dirinya. Ia lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersabar, dan lebih mudah bersyukur. Dan sifat-sifat inilah yang membuat hidup menjadi lebih lapang. Meski dunia tetap penuh ujian, yang paling indah, setelah taubat, seseorang mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Doanya terasa lebih hidup, ibadahnya terasa lebih bermakna, dan hatinya terasa lebih tenang. Bukan karena ia menjadi orang yang sempurna, tetapi karena ia menjadi hamba yang jujur. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah buah awal dari taubat yang tulus. Ia tidak selalu langsung terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Dan ketika jiwa sudah tenang, Allah akan menurunkan pertolongannya dengan cara yang paling tepat, pada waktu yang paling indah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering membuat hati bertanya setelah taubat. Jika Allah telah mengampuni, mengapa ujian belum juga selesai? Pertanyaan ini sangat manusiawi, namun jawabannya menyimpan hikmah yang dalam. Allah seringkali membiarkan proses setelah taubat tetap panjang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan. Karena hati yang baru kembali, masih rapuh dan perlu ditumbuhkan perlahan. Taubat adalah titik balik, bukan garis akhir. Setelah taubat, Allah sedang membangun fondasi baru di dalam diri seorang hamba. Fondasi keimanan, kesabaran, dan kejujuran. Fondasi ini tidak bisa dibangun dengan tergesa-gesa. Jika Allah langsung mengangkat semua ujian, seringkali hati belum cukup kuat untuk menjaganya. Maka Allah biarkan proses berjalan agar iman benar-benar berakar. Sahabat, proses yang panjang setelah taubat juga berfungsi sebagai penjaga. Ia menjaga kita agar tidak kembali kepada kebiasaan lama. Setiap kesulitan yang datang mengingatkan kita betapa gelapnya hidup tanpa Allah. Setiap ujian yang dihadapi menguatkan keyakinan bahwa dekat dengan Allah jauh lebih aman daripada kembali pada jalan yang dulu. Allah Maha mengetahui bahwa manusia mudah lupa ketika hidupnya terlalu mudah. Karena itu Allah sering menyertakan proses agar hati tetap rendah. Proses membuat kita sering menengadah, sering berdoa, dan sering menyebut nama Allah. Dan kebiasaan inilah yang menjadikan taubat tidak sekadar momen emosional tetapi perubahan yang bertahan lama. Dalam proses ini Allah juga mengajarkan kesabaran yang lebih dewasa. Bukan sabar yang pasrah tanpa harap, tetapi sabar yang aktif, tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap yakin.
Allah ingin hambanya belajar berjalan bersamanya, bukan hanya datang ketika butuh lalu pergi ketika tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, jika setelah taubat hidup belum terasa ringan, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Proses yang panjang adalah tanda bahwa Allah sedang membentuk, bukan meninggalkan. Dan siapapun yang bertahan dalam proses ini, akan menemukan bahwa suatu hari nanti, ia menoleh ke belakang dengan senyum syukur. Karena ternyata, semua itu sangat berarti. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak semua orang menyadari bahwa taubat yang diterima dan dijaga oleh Allah memiliki tanda-tanda yang halus namun nyata. Tanda ini tidak selalu berupa perubahan besar yang terlihat oleh manusia, tetapi seringkali berupa perubahan di dalam hati. Ketika Allah menjaga taubat seorang hamba, Dia menjaga hatinya terlebih dahulu sebelum menjaga kehidupannya. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya rasa takut untuk kembali pada dosa yang sama. Bukan takut karena manusia, bukan pula takut karena hukuman, tetapi takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Dosa yang dulu terasa ringan kini terasa menyesakkan, bukan karena iman melemah, melainkan karena iman sedang hidup. Hati yang dijaga Allah menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang menjauhkannya dari Rabb-Nya. Tanda berikutnya adalah Allah memperlambat langkah kita menuju keburukan. Mungkin kesempatan untuk berbuat dosa masih ada, tetapi hati terasa berat untuk melakukannya. Ada suara halus yang menahan, ada kegelisahan yang mencegah. Itulah bentuk penjagaan Allah yang sering tidak disadari. Allah tidak selalu menutup pintu dosa secara fisik, tetapi Dia menutupnya dari dalam hati. Ketika taubat dijaga, Allah juga mulai menanamkan rasa rindu kepada kebaikan. Ibadah yang dulu terasa berat perlahan menjadi kebutuhan. Doa yang dulu singkat kini ingin dipanjangkan. Hati mulai merasa asing ketika jauh dari Allah dan merasa pulang ketika mengingatnya. Perubahan ini tidak datang sekaligus tetapi tumbuh perlahan seperti tanaman yang dirawat setiap hari. Sahabat, tanda lain yang sangat penting adalah Allah menjaga kita dari keputusasaan. Sekalipun kita terjatuh lagi dalam kesalahan kecil, hati tidak lagi ingin tinggal lama di sana. Kita segera ingin kembali, ingin memohon ampun, dan ingin memperbaiki diri. Ini tanda bahwa Allah tidak membiarkan kita tersesat jauh. Dia menjaga arah meski langkah kita belum sempurna. Dan yang sering luput disadari, ketika taubat dijaga oleh Allah, hidup tidak selalu menjadi mudah, tetapi menjadi lebih bermakna. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, namun hati tidak lagi hancur karenanya. Ada keyakinan yang tenang bahwa selama Allah bersama kita, tidak ada ujian yang sia-sia. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hari-hari ini sahabat merasakan perubahan-perubahan halus seperti ini, jangan remehkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa taubatmu sedang dijaga. Dan taubat yang dijaga Allah adalah anugerah yang sangat besar, karena Ia menuntun kita selangkah demi selangkah menuju hidup yang lebih bersih dan lebih dekat dengannya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyusuri setiap bagian dari renungan ini, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat menenangkan. Bulan Rajab boleh hampir berlalu, tetapi rahmat Allah tidak pernah pergi. Dari awal kita belajar bahwa waktu memang terus berjalan, kesempatan semakin sedikit, namun Allah tidak pernah tergesa-gesa menutup pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali dengan jujur. Kita memahami bahwa kegelisahan hati bukan tanda keburukan, melainkan seringkali panggilan lembut dari Allah. Kita belajar bahwa menunda taubat justru memberatkan jiwa, sementara satu langkah kecil kembali kepada Allah bisa mengubah arah hidup. Kita juga melihat bahwa taubat di akhir Rajab tidak pernah kecil di sisi Allah, bahkan seringkali menjadi taubat yang paling jujur dan paling menentukan. Kita menyadari bahwa setelah taubat, hidup tidak selalu langsung mudah. Proses tetap berjalan, ujian tetap ada, tetapi hati berubah. Dan perubahan hati inilah nikmat terbesar. Allah menjaga taubat dengan caranya sendiri, membuat dosa terasa berat, membuat kebaikan terasa dirindukan, dan membuat kita tidak betah terlalu lama jauh darinya. Semua itu adalah bentuk penjagaan yang sangat lembut. Sahabat, jika hari ini Rajab hampir berakhir dan hati sahabat terasa disentuh oleh renungan ini, jangan abaikan. Bisa jadi ini adalah momen yang Allah pilih khusus untuk sahabat.
bukan untuk membuat takut, tetapi untuk menyelamatkan. Karena Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia menunggu kita jujur, rendah hati, dan mau kembali. Ingatlah satu hal yang sangat penting. Selama Allah masih memberi rasa ingin berubah, berarti pintu itu belum tertutup. Selama dada masih bisa sesak karena dosa, selama mata masih bisa berkaca karena penyesalan, selama hati masih ingin lebih dekat kepada Allah, maka harapan itu masih hidup. Dan harapan yang hidup adalah tanda kasih sayang Allah. Terima kasih telah menemani renungan ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang dibahas hari ini menjadi penguat hati, penenang jiwa, dan pengingat bahwa Allah selalu memberi kesempatan sebelum benar-benar menutup satu fase kehidupan. Dan jika sahabat merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan ingin terus ditemani dalam renungan-renungan yang menenangkan iman, silakan ikuti channel ini. Insya Allah kita akan terus berjalan bersama, saling mengingatkan, dan saling menguatkan menuju ridha Allah dengan cara yang lembut dan penuh harap. Semoga Allah menerima taubat kita, menjaga hati kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin.